dan ini juga warga Pak Heri, Pak RT, minta di Pak DKM, Pak Mariati, Ketua DKM, dan warga terutama RT 11 dan RT 21. Jadi memang yang paling utama kita harus sama-sama dipahami bahwa memang PSU ini prasarana, sarana dan utilitas ya, itu adalah bagian dari kewajiban pengembang dan menjadi haknya warga. Itu yang paling prinsip. Nah, karena kaitannya dengan urusan hak dan kewajiban otomatis harus diatur oleh peraturan dan dilaksanakan oleh Pemda. Nah, itu yang paling utama menurut saya, prinsip bahwa warga selaku pembeli dari sebuah perumahan itu kalau dibandingkan kalau mereka beli di kampung pasti kan harganya beda, karena di perumahan asumsinya udah diberikan fasilitas yang lebih, jalannya udah ada, drainase ada, ya tadi PSU lah udah disiapkan otomatis. Kalau hitung-hitungan pengembang harga 1 meter di kampung itu seperempatnya atau sepertiganya harga di perumahan biasanya, mengakomodinya begitu. Nah, karena dari dasar itulah yang kemudian memang ini yang tadi sudah dibahas, ini memang sebuah kesalahan dari kepengurusan lama, karena memang PSU harusnya segera diserahkan sebelum ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu terlambat. Tapi kita tidak ingin menyerahkan yang lama, ingin ke depan bahwa ini segera harus diserahkan. Dan sama dengan Pak Kades tadi, saya tinggal di sini ya menjadi beban moral juga kalau kemudian kita tidak bisa mencoba lebih banyak mengakses anggaran untuk pembangunan di komplek kita gitu. Nah, kendalanya adalah belum diserah terimakan. Nah, kemudian kita udah sama-sama memproses serah terima, dan perkembangannya kemarin saya ngobrol dengan Pak Kadis, Pak Sekdis DPKPP yang proses ini, itu memang sebenarnya paling utama adalah urusan adanya beberapa pelanggaran tidak sesuai dengan set plan. Kemudian yang kedua, belum ada sertifikat ya Pak ya, sertifikat yang itu menjadi persyaratan sebenarnya. Cuma saya sampaikan kenyataannya tidak seideal aturan yang seharusnya gitu ya, karena di lapangan sudah terlambat dan seterusnya, dan banyak yang sudah dimanfaatkan. Solusinya bagaimana? Pak Kadis maupun Pak Sekdis menyampaikan ke saya, Pak, ada sebenarnya solusi-solusi yang bisa diberikan, tapi detailnya memang harus diobrolin, tidak bisa pakai surat atau apa gitu Pak. Nah, itu yang saya sudah sampaikan ke Pak Eko ya kemarin, saya siap menemani untuk mari kita ngobrol gitu ke dinas, sehingga proses serah terima bisa parsial, berapa yang sudah dinyatakan fix, final, diserahkan, termasuk kaitan dengan sertifikat. Itu kemarin juga ada solusi, kalau memang Yaskum tidak memungkinkan menganggarkan, mungkin kita bisa obrolin dengan pihak desa, menjadi bagian aset desa yang diserah terimakan oleh desa ke Pemda, atau sebaliknya aset Pemda yang diberikan kewenangannya atau pengelolaannya ke desa gitu. Karena banyak tanah-tanah yang asal usulnya mungkin ada dan seterusnya, yang itu memang ada kendala untuk serah terimanya secara resmi harus disertifikat. Itu ada kendala siapa yang mensertifikatkan, itulah dulunya. Itu bisa dibicarakan. Nah, kaitan dengan ini yang ingin saya obrolkan, sebenarnya ingin saya usulkan ya ke Yaskum terutama, bahwa sekarang pelanggaran itu sudah banyak Pak. Pelanggaran yang sifatnya di pribadi ya, menjadi kapling atau diperjualbelikan lah, ataupun pelanggaran yang tadi tidak sesuai peruntukan. Kalau saya sangat membedakan ini, kalau pelanggaran dipakai untuk pribadi itu sudah jelas mengambil alih yang bukan haknya gitu. Ya saya kurang tahu, bisa keluar sertifikat dan seterusnya, ada kekeliruan atau ada kesengajaan, saya kurang tahu. Tapi yang jelas itu real ada. Ya tadi misalnya di gambar sini, ini bukan kapling, ini pasuh-pasuh, bisa jadi rumah gitu kan, sudah jelas. Nah itu kan satu pelanggaran yang menurut saya mengambil hak
warga secara umum menjadi milik pribadi. Nah, ada pelanggaran yang sifatnya tadi perubahan penggunaan dari tadi yang ini misalnya SMU ada masjid, mungkin di sana di lapangan depan sana ya, mungkin kan bukan full masjid besar itu, sekarang masjid parkiran kemudian yang lain-lain. Nah, kalau saya melihat yang jadi dasar pertanyaan adalah Yaskum menyikapi pelanggaran yang pribadi mau bagaimana? Apakah berani membongkar, berani menindak sendiri, atau seperti apa gitu? Tapi punten saya coba memperkirakan jawabannya tidak akan bisa, karena kenyataannya sudah menjadi milik dan ada surat dan seterusnya. Begitu juga ini yang pribadi ya, saya rasa ya semua akan sangat berat untuk kemudian misalkan Pemda harus bersihkan dulu, kayaknya berat. Pemda pun kalau sudah menerima kemudian kok ini nggak sesuai set plan, ada rumah dan seterusnya, saya yakin Pemda juga bingung akan menertibkannya gitu. Jangankan yang kampung begini, yang tengah kota saja di atas parit, di trotoar itu kadang kalau udah permanen prosesnya panjang. Nah, yang pribadi saja yang jelas melanggar hak begitu Pak, kita kesulitan. Nah, ini apalagi yang kemudian penggunaannya yang berbeda sesuai set plan, misalnya tadi SMU jadi masjid, akan sangat sulit kita untuk kemudian menertibkan dalam arti ini harus SMU bongkar dong musolanya, kan nggak mungkin, akan bertentangan dengan warga gitu Pak. Nah, logika ini yang kemudian saya rasa akan sangat bisa kita obrolin dengan dinas. Kalau yang pribadi saja ini kita tidak bisa menertibkan, apalagi yang digunakannya oleh warga gitu. Nah, nyambung urusan tadi, karena perkiraan saya nggak mungkin, kan nyambung ini musola. Ya saya ikut juga dulu di panitia ya. Saya tahu persis sudah mengurus panitia waktu itu tuh mengurus gitu. Saya sih kurang terlibat langsung karena urusannya dengan ungkapan ya teman-teman yang masih aktif. Ya intinya diizinkan secara lisan, tapi secara tertulis belum bisa ngeluarin gitulah. Setahu saya begitulah. Dan akhirnya udahlah bangun aja, nanti kalau udah dibangun kan nggak mungkin dibongkar, gitulah. Akhirnya jawabannya. Nah, karena seperti itu, saya lihat ini pemanfaatan untuk SMU kayaknya juga sudah nggak mungkin. Tahu saya SMU nggak cukup luasannya segini. Luasan SMU itu artinya musola sudah ada, kemudian yang di sini lokasinya juga nggak mungkin, di sini udah ada pribadi, di sini udah diserahkan oleh Yaskum ke kegiatan ini gitu loh. Itu sudah nggak sangat tidak mungkin untuk SMU. Artinya sangat bisa kita dialogkan dengan dinas atau dengan Pemda bahwa kenapa kemudian ini kita minta kebijakan tidak sesuai set plan, toh penggunaannya untuk masyarakat. Nah, dengan begitu urusannya jalan dan akhirnya nyambung karena udah ada musola. Sudah, kalaupun nanti ini digunakan untuk apa ya, sebelahnya musola untuk pos RW atau yang lain itu sih bisa diajuin sekalian. Artinya saya sih berharap nanti Yaskum tidak berposisi kita tidak berani memutuskan gitu, tapi berposisi kami ingin mengakomodir kebutuhan warga yang ternyata secara fisik sebagian sudah, dan yang pribadi juga sudah ada. Kita nggak berani lagi untuk membongkar atau menertibkannya. Oleh karena itu mohon kebijakan ke Pemda untuk menerima apa adanya. Nah, sekaligus saja mungkin dari Yaskum terkait dengan permintaan warga, ada yang untuk tali RW, ada permohonan dari jalan, ada mungkin ini nanti lapangan untuk apa gitu. Sekalian menurut saya diproposalkan gitu Pak Zainal. Jadi nanti saya temenin lah, berikirim surat resmi, kita audiensi, kita sampaikan apa adanya daripada menjadi beban pengurus Yaskum sekarang yang sebenarnya tidak tahu dulunya seperti apa gitu. Mending kita pasrah aja, emang kita salah, tidak sesuai set plan. Tapi kesalahan ini kesalahan yang sebagian bisa ditolerir, sebagian untuk pribadi yang kita nggak bisa memperbaiki. Nah, dengan begitu ya asumsi saya kalau Pemda itu melihat warga dengan pengembang, ya asumsinya ini Yaskum pengembang ya, sudah kompak satu suara, itu lebih nggak enak untuk nolak gitu Pak.
Tapi kalau ada potensi Yaskum enggak, saya harus sesuai set plan. Warga menginginkan yang lain. Akhirnya dinas, lah kalian aja nggak kompak gitu Pak. Kalau saya khawatirnya di situ akhirnya celah dinas untuk tidak berani mutusin. Tapi kalau walaupun Yaskum tidak mengeluarkan keputusan, ya artinya ingin mengakomodir, dan kenyataannya di lapangan juga sudah ada bangunan fisik, nggak mungkin lagi untuk peruntukan ini misalkan SMU. Mungkin yang nanti di depan sana awalnya peruntukannya apa saya kurang tahu, ini digambar yang depan masjid. Tapi untuk apa dulu Pak? Itu Pak, yang apa Pak? Ini ya, Iya. ini ya. Iya. Ini kan untuk pasos masjidnya kan di pojok nih. Iya. Sekarang kan di tengah. Iya. Nah itu kan termasuk. Maksudnya penting kita ajukan aja apa adanya sekarang. Ya kenyataannya memang seperti itu, dibongkar juga nggak mungkin, biar apa adanya gitu loh Pak. Kita sampaikan gambar terbaru begini, gambar lama begini, minta tolong disahkan, sehingga saat serah terima tidak ada yang kita bohongin gitu Pak. Ini pura-pura masih sesuai peruntukan, tapi kenyataannya enggak. Ini pura-pura masih luasannya sama, ternyata udah berkurang gitu. Nah itu mungkin lebih nyaman gitu. Dan nanti ya sama-sama mungkin Pak Kades, kita ajak perwakilan warga, Yaskum, dan saya juga, sehingga memang kita menjadi satu pihak yang sudah kompak, dan kita minta kebijakan dari Pak Ibu Bupati dalam hal ini melalui Dinas DPKP. Nah itu saya rasa lebih nyaman untuk Yaskum, dan lebih nyaman juga warga merasa ya Yaskum bersama kita, bukan Yaskum, wah Yaskum ngalang-ngalang ini sudah menyampaikan nggak bisa.